Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dosa kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Adzan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya adzan subuh jam 4 pagi. Tapi tak ada satupun yang datang. Begitu saya adzan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? orang kok gampang mau kafir orang. Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Sepertinya sekarang ini orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren. Anaknya meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya juga jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur. Nanti
saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya pun lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Wah, kalau sekarang pelawak aja kalah lucu sama politikus. Aku gak nyangka kamu akan datang. Silahkan. Maaf, berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Kamu yang bayar ya? Yang datang pacar saya. Oh, kok tersenyum ngejek begitu? Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, pacar saya ganteng gak? Namanya Rukman. Lengkapnya Rukman Hakim. Terima kasih kamu menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kamu terus ingat saya. Kamu kangen ya? Jangan rindu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you, I need you. Bolehkah aku peluk kamu? Bolehkah aku cium kamu? Rukman. Ternyata hanya hayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya?
Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Masih selalu punya kejutan-kejutan yang tak saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan pelente. Kini berpakaian bagus seperti ini. Tapi sebenarnya saya seorang badut. Saya tidak pernah memikirkan hal ini. Barangkali ini sudah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan di kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tidak lucu. Tapi tak kenapa, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya berdiri diam pun, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasakan setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai mendatangi saya. Menjabat saya, memuja-muja saya. Katanya, saya adalah sosok orang yang karismatik. Sayapnya bakat disenangi semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu pintar dan cerdas. Yang penting disenangi banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya saja, tapi kemampuan disenangi banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu memujamu habis-habisan. Tidak peduli apakah kamu salah atau benar. Yang penting disenangi banyak orang. Kamu boleh berbohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu memiliki bakat besar seperti ini. Orang lain menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukai. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Kemudian saya mereka dandani menjadi Nesi seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada sama pilkabe. Tapi ada yang bilang, kalau pilkabe tidak boleh coba-coba untuk anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak. Makanya sekarang ini banyak anak pejabat atau pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Dan betapa sialnya hidup saya. Saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal ijazah saja saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya hidup saya. Saya menang pilkada. Barangkali ini zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap orang yang bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang membuat hidup mereka bahagia. Dan itulah saya bilang betapa sialnya hidup saya.
Biar